Tidak apa jika lelaki tua itu meremehkanku, tapi kau, wanita dari keluarga kelas teri, berani-beraninya membantahku. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Katakan, apa kau juga meremehkanku? Aku tidak melakukannya. Bicara, Tidak. Keluargaku ini sembarangan saja menyuruhku menikahi wanita dari kampung. Mereka pasti meremehkanku, kan? Cepat katakan, apa kau meremehkanku? Bangun. Mau diam saja, ya? Ayah, ibu, kumohon angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Cepat datang dan selamatkan aku. selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Kalau bukan karena Pian-Pian, memang benar. Dia tidak punya hubungan darah dengan kita. Aku sampai ragu. Pian-Pianlah putri kandung keluarga Tang yang sebenarnya. Tidak seperti si itu, si gadis kampung yang memalukan itu. Sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan Pian-Pian kita. Benar sekali, tak ada yang bisa menandingi pian-pian kita. Kalau bukan, karena waktu itu Tang Qingzhou punya sedikit nilai untuk dimanfaatkan. Aku pasti menyesal telah membawanya pulang. Lihat saja, dia sama sekali tidak terlihat seperti putri bangsawan. Ayo kita bersulang. Ayo, ayo. Selamat ulang tahun. Ibu, aku Qingzhou. Buka pintunya. Ibu, buka pintu. Tang Qingzhou. Kakak, kenapa tiba-tiba pulang? Apa kau datang demi pesta ulang tahunku? Tapi, kenapa kau pulang dengan tangan kosong? Ngapain kau pakai lari pulang segala? Jika sampai membuat tuan besarku tidak senang, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ayah, ibu, tolong selamatkan aku. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di keluargaku lagi. Anak perempuan yang sudah menikah itu ibarat air yang sudah dibuang. Kamu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Tang kami. Lihatlah ini. Semua ini. Semuanya bekas pukulan bajingan itu. Pria mana yang tidak pernah memukul wanita? Kamu itu menikah dengan keluargaku yang menjadi tumpuan 4 keluarga besar. Apa salahnya jika dia memukulmu? Dipukul pun, kamu harus menerimanya. Benar sekali. Punya mertua sehebat itu saja, kamu masih belum puas. Kalau bukan karena membawa nama besar keluarga Tang kami, mana mungkin kamu bisa jadi nyonya muda di keluargaku. Bukannya berterima kasih, malah berani mengeluh. Diam. Kah, kamu tiba-tiba kabur dari rumah keluarga Gus seperti ini? Kalau sampai mereka tahu, mereka pasti akan sangat mengkhawatirkanmu. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita kabari keluarga Gus terlebih dahulu, lalu bicarakan masalah ini baik-baik nanti? Jangan, Bu. Dasar pembawa sial, aku rasa kamu memang sengaja ingin mencelakai keluarga Tang kami, penuh dengan niat jahat. Cepat pergi dari sini. Pergi kau. Ibu, apakah ibu lupa? Aku juga putri kandungmu, Bu. Keluar. Ibu, aku ini putri kandungmu. Ibu. Akhirnya kutemukan juga kau. Berani-beraninya kau kabur. Lihat saja, bagaimana aku akan menghabisimu. Dulu, aku sangat mempercayai kalian. Yakin bahwa suatu hari kalian akan menerimaku dan menyayangiku. Ternyata itu semua hanyalah halusinasiku belaka. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku Tang Qingzhou tidak akan pernah lagi menjadi pion yang bisa dikendalikan sesuka hati, apalagi hanya demi menyenangkan siapapun hingga harus mengorbankan diri sendiri. Aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Tahun 2014.
Kenapa aku ada di kediaman Tang? Bukankah aku sudah mati? Aku terlahir kembali. Dan kembali ke 10 tahun yang lalu. Tang Qingzhou berlutut. Ayah, jangan marah lagi pada kakak. Kakak pasti tidak sengaja mengambil dokumen tender milik kakak sulung. Tang Qingzhou, serahkan dokumen tendernya. Sekarang juga, maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Dokumen tender? Aku tidak mengambilnya. Beraninya kamu mencuri milik kakak sulung. Dokumen tender yang sangat penting itu. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Bukan aku. Jangan banyak bicara lagi dengannya. Berikan hukuman keluarga. Kurung dia. Siapapun dilarang memberinya makan. Apa yang kalian lakukan? Kalian. Aku tidak mencurinya. Renungkanlah kesalahanmu di sini. Bukan aku pelakunya. Sungguh, bukan aku. Percayalah padaku. Aku harus menemui Yanchen. Tak kusangka. Ini trik yang sama lagi. Kali ini, aku tak akan membiarkan rencanamu berhasil. Tadi pagi, aku melihat kakak masuk ke kamar. Kakak sulung, kupikir dia pergi ke sana untuk membicarakan sesuatu dengannya. Aku sama sekali tidak menyangka kalau dokumen tendernya akan hilang. Kakak, tak apa jika berbuat salah. Yang terpenting adalah berani mengakui dan bertanggung jawab. Bukankah kita semua adalah keluarga? Katakan saja yang sebenarnya. Kami semua akan memaafkanmu. Siapa juga yang mau menganggapnya keluarga, dokumen tender kakak. Bukanlah mainan. Itu bisa membuat keluarga Tang kita menderita kerugian yang sangat besar. Serahkan. Sekarang juga kami mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Keluarga Tang kami tidak pernah kehilangan barang apapun sebelumnya. Kenapa begitu kamu datang? Barang-barang langsung hilang? Pasti kamu membawa kebiasaan buruk. Suka mencuri itu dari desa. Benar-benar memalukan. Sudah kubilang, aku tidak mengambilnya. Apa kalian akan percaya? Jangan omong kosong. Adik bilang dia melihat semuanya sendiri. Cepat keluarkan sekarang. Dokumen sepenting itu, nyawamu pun tidak sanggup menggantinya. Kakak, jangan bercanda lagi. Cepat kembalikan dokumen tender milik kakak. Jika kakak mengeluarkannya sekarang, kami akan menganggap ini hanya lelucon. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Di kehidupan sebelumnya, tak peduli penjelasanku, tak ada yang percaya. Kalau begitu, lebih baik aku berhenti mencari muka. Benar, memang aku yang mengambilnya. Aku bahkan belum selesai bicara. Tapi, kakak sudah memukulku. Apa kau masih pantas disebut kakak kandungku? Aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud begitu. Aku adalah kakak tertua. Aku akan melindungi adikku seumur hidup. Baiklah. Syukurlah kamu sudah kembali. Perdagang manusia sialan itu, Qingzhou, jangan khawatir. Kelak kakak tidak akan membiarkanmu merasa tersiksa lagi. Aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tidak sengaja. Qingzhou, kakak adalah... Kakak, lihat ini. Apakah ini dokumen penawaran milik kakak? Tadi aku baru saja menemukannya di kamar kakak. Apa aku bilang tadi? Pasti dia yang mengambilnya. Dia bahkan masih berani membantahku. Sekarang bukti sudah ada di tangan. Apalagi yang ingin kau katakan? Tang Qingzhou, aku benar-benar kecewa padamu. Aku pergi dulu. Tang Qingzhou, apa kau sudah bosan hidup? Beraninya kau menggunakan trik kotor? Apa kau ingin menghancurkan keluarga Tang kita? Kak, mungkin saja kakak hanya ingin mengerjai kita sebentar. Karena sekarang dokumennya sudah ditemukan, sebaiknya semuanya tidak usah menyalahkan kakak lagi. Aduh, dosa apa yang dilakukan? Keluarga Tang kita sampai begini, membawa pulang pembawa sial seperti ini. Kau. Jika bukan karena di tubuhmu masih mengalir darahku, aku benar-benar ingin mencekikmu. Tak disangka tadi, aku sempat merasa kasihan pada kalian semua.
binatang-binatang ini. Aku benar-benar sangat bodoh. Aku, Tang Qingzhou, hari ini dengan kalian. Memutuskan hubungan. Omong kosong, apa yang kau katakan? Biar ku tahu ya. Jangan gunakan kata-kata itu untuk menakut-nakuti kami. Di rumah ini, tidak ada seorang pun yang berhutang padamu. Sudah jelas kau ketahuan. Melakukan hal yang memalukan. Sekarang malah kau yang berlagak hebat. Apa hakmu bicara seperti itu? Kalau tidak mau tinggal di rumah ini lagi, segera angkat kaki dari sini. Kakak, ayah, ibu, kakak sudah sejak kecil diculik ke daerah pedesaan itu. Dia berjuang keras untuk bertahan hidup di sana. Wajar saja. Jika dia terpengaruh kebiasaan buruk ini, hidupnya juga tidak mudah. Pian-Pian memang yang paling pengertian. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu menghiburku di rumah, membuatku sangat bahagia. Kenapa kita harus membawa pembawa sial ini kembali? Aku sangat berharap Pian-Pianlah putri kandungku yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak sudi mengakui bahwa kau adalah darah dagingku. Bagaimana bisa keluarga Tang memiliki anak dengan gen rendah sepertimu? Kalian akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata di dalam hati kalian, aku memang hanyalah sampah semacam ini. Dulu aku benar-benar sangat konyol. Aku tidak pernah meminta untuk kembali ke rumah ini. Kalianlah yang bersikeras menjemputku kembali, tapi tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku tahu, kalian semua tidak menyukaiku. Apapun yang aku lakukan, kalian tetap tidak akan menyukaiku. Tapi itu tidak masalah lagi. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi melakukan usaha sia-sia seperti itu. Ini adalah surat pernyataan pemutusan hubungan keluarga mulai sekarang. Aku dan keluarga Tang kalian tidak punya hubungan apapun lagi. Kau mau menakuti siapa? Kau pikir dengan surat ini, kau bisa begitu saja memutus hubungan dengan kami? Nanti kau pasti akan mencari cara bagaimana merebut harta dari kami. Harta keluarga kalian. Aku, Tang Qingzhou, sama sekali tidak peduli. Asalkan aku bisa pergi dari keluarga Tang. Asal aku bisa dengan keluarga Tang kalian. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mana mungkin? Mana mungkin? Dia benar-benar tidak menginginkan apapun lagi. Kamu sudah gila ya? Begitu kamu meninggalkan keluarga Tang, kamu bukan apa-apa. Kamu itu cuma sampah. Barang rongsokan, gimana? Masih mau terus menakut-nakuti kami? Berhenti cari perhatian, bisa tidak? Di rumah ini sama sekali tidak ada yang mempedulikanmu. Tidak masalah. Mulai sekarang, kita urus urusan masing-masing. Jalan sendiri-sendiri. Jangan pernah saling mengganggu. Dan tidak usah saling berhubungan lagi seumur hidup. Bagus sekali kalau begitu. Kalau begitu, biarkan aku mengompori sedikit lagi. Kakak, bagaimana kakak bisa mengatakan kata-kata yang begitu menyakitkan? Kita semua ini keluarga, mengatakan hal seperti itu. Benar-benar menyakiti hati keluarga. Keluarga. Pian-Pian, wajahmu. Wajahku. Bagaimana aku bisa menikah dengan Gu Yanchen nanti? Ibu, tolong aku. Dasar kau binatang. Tega sekali hatimu. Kau sengaja ingin membuat wajah Pian-Pian cacat. Cepat, bawa Pian-Pian ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Tang Qingzhou, kalau sampai terjadi sesuatu pada Pian-Pian, aku tidak akan pernah mengampunimu. Lihat saja nanti. Akan kuladeni sampai akhir. Memangnya aku izinkan kamu pergi? Kamu sudah melukai wajah Pian-Pian. Aku juga akan menyayat wajahmu sebagai ganti untuk Pian-Pian. Lepaskan. Gawat. Waktu janjiku dengan Yanchen sudah hampir tiba.
Di kehidupan sebelumnya, karena dikurung oleh mereka, aku melewatkan lamaran Gu Yanchen. Di kehidupan kali ini, aku harus menemuinya. Antara aku dan kalian sudah tidak ada hutang budi lagi. Biarkan aku pergi. Jangan harap. Biar ku beritahu kalian, jika kalian memaksaku, aku akan melakukan apa saja. Gu Yanchen. Kali ini, kau harus menungguku. Tuan muda, Anda sudah menunggu seharian. Nona King Zhou mungkin tidak akan datang. Haruskah kita pulang saja dulu? King Zhao, apa kau benar-benar tidak mau menerimaku? Kenapa? Bahkan teleponku pun tidak kau angkat. King Zhou, setelah kau dewasa nanti, aku akan menikahimu. Bagaimana? Baiklah, kakak Yanchen. Aku akan menunggu sampai kau menikahiku. King Zhou, aku akan dijemput pulang ke rumah. Apa kau akan menungguku? Aku pasti akan datang mencarimu. Baiklah, aku akan menunggumu. Yanchen, tunggu. Aku sebentar lagi. 5 menit lagi. Aku sampai. Bukan aku yang mencurinya. Sungguh, bukan aku pelakunya. Aku harus menemui Yanchen. Keluar negeri. Semakin jauh dari sini, semakin baik. Gu Yanchen. King Zhao, Yanchen, aku datang terlambat. tidak terlambat. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Aku tahu kenapa kau memintaku datang. Kau tidak perlu bicara lagi. Aku menjanjikanmu. Kau menjanjikanku? Apa kau benar-benar bersedia menerima lamaranku? Aku bersedia. Ya, aku mau. Aku tidak sedang bermimpi, kan? King Zhou, mulai sekarang, akulah tempat perlindunganmu. Aku akan melindungimu dari segala badai. Aku tidak punya tempat tinggal sekarang. Itu yang aku harapkan. Aku akan membawamu pulang. Lalu, apakah kita akan mulai tinggal bersama? Sejak kau menerima lamaranku, kita adalah pasangan suami istri seumur hidup. Apapun kebutuhan dan keinginanmu, aku akan berusaha keras memenuhinya. Aku akan menjadikanmu yang paling bahagia di dunia. Wanita. Hari ini aku kembali ke kediaman keluargaku. Aku bukan lagi Tang Qingzhou yang dipukuli dan dimaki sesuka hati, melainkan Tang Qingzhou, istri dari Gu Yanchen. Ayo masuk. Panggilkan bibi pengasuh. Siapkan pakaian bersih untuk nyonya muda. Baik, Tuan. Panggil aku jika butuh sesuatu. Silakan lewat sini, Nyonya muda. Pergi dan selidiki ini. Selama di keluarga Tang, apa saja yang dialami King Zhou sebenarnya? Baik. Panggil Tang Qingzhou keluar sekarang. Soal dokumen tender itu, aku belum membuat perhitungan dengannya. Kakak tidak perlu mencemaskannya lagi. Dia sudah pergi dari rumah. Katanya dia ingin memutus hubungan dengan keluarga. Dia bahkan melepaskan hak warisannya. Apa? Pergi dari rumah? Apa yang terjadi setelah aku pergi? Kakak jangan pedulikan dia. Dia hanya sedang mencari perhatian kita. Dia ingin menguji kesabaran kita. Jadi kita tidak boleh kalah. Gertakan, jangan biarkan dia menang dengan mudah. Benar. Biarkan saja dia menderita selama 2 hari. Nanti saat dia kehabisan uang dan tempat tinggal, dia pasti akan pulang sendiri dengan patuh. Kakak pertama, kakak tidak usah mengkhawatirkannya. Apakah King Zhou benar-benar pergi? Aku akan periksa kamarnya.
Tuan muda pertama, mengapa Anda datang ke kamar nona muda? Bagaimanapun juga, King Zhou tetaplah putri sulung keluarga Tang kami. Mengapa dia tinggal di tempat seperti ini? Nona muda, dia sangat baik hati, dia tidak ingin merepotkan keluarga. Apa maksudmu tidak ingin merepotkan keluarga? Kapan keluarga Tang pernah memperlakukannya seburuk ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu, saat nona muda baru saja kembali ke rumah, nona kedua membawa teman-temannya pulang untuk berpesta, sehingga tidak ada kamar tamu yang tersisa untuk nona muda. Itu bukan alasan. Lalu, kenapa dia tidak menginap di hotel saja? Awalnya, dia berniat menginap di hotel, tapi nona kedua bilang nona muda baru saja pulang, pasti ingin berkumpul dengan keluarga, dan tidak ingin berpisah. Jadi, dia tidak jadi menginap di hotel. Lalu, karena para pelayan bangun sangat pagi, dia takut akan mengganggu tidur nona muda. Karena itu, nona muda menyuruh kami untuk merapikan gudang peralatan ini. Dia sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, apakah King Zhou selalu hidup seperti ini? Nona muda, dia selalu menanggung segalanya sendirian dalam diam. Tak peduli seberapa sulit kondisi hidupnya, dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ini tidak benar. Saat King Zhou baru saja kembali, aku pernah memberinya sebuah kartu bank. Ternyata, selama ini aku terlalu sibuk dengan karier. Tapi setiap kali pulang dan melihat King Zhou memakai seragam sekolah, aku pikir itu hanya kebetulan. Ternyata bukan. Kak, kau sudah pulang? Lalu di mana kartu banknya? Mengapa dia tidak membeli pakaian untuk dirinya sendiri? Kartu banknya sudah lama direbut oleh nona kedua. Apa? Ini tidak mungkin. Kakak sulung sering bekerja lembur hingga larut malam baru pulang. Pastikan untuk mengeceknya sebelum tidur, apakah lampu kecil di ruang tamu sudah dinyalakan. Kakak kedua takut gelap. Jangan lupa sisakan lampu menyala untuknya. Ibu punya penyakit lambung. Bubur labu dan millet itu baik untuk lambung. Ingatkan ibu untuk sering memakannya. Satu lagi, periksa kotak obat di rumah secara rutin. Lihat, apakah obat lambungnya sudah habis. King Zhou. Kakak, apa kakak sudah salah paham pada adik? Adik sejak kecil sudah baik dan pengertian. Mana mungkin dia sengaja menyudutkan Tang King Zhou. Bisa jadi ini cuma taktik pura-pura teraniaya Tang King Zhou. Benar sekali. Kakak harus tenang sedikit. Baru 2 hari yang lalu, wajah adik hampir saja cacat gara-gara Tang King Zhou. Itu terjadi di depan mata banyak orang. Kejadian yang sangat nyata. Siapa yang sebenarnya berhati busuk, kami jauh lebih tahu darimu. Betul. Baiklah. Kalau begitu, akan kupastikan dulu hal-hal lainnya. Kakak, kalian datang menjenguk pian-pian? Pekerjaan kakak sudah selesai? Gudang peralatan tempat tinggal King Zhou. Bagaimana ceritanya? Aku sampai lupa soal itu. Kakak sudah salah paham padaku. Aku melakukannya waktu itu. Sepenuhnya demi kebaikan. Aku hanya ingin kakak bisa lebih akrab dengan keluarga. Hal apa yang membuatmu bersikap begitu agresif pada adikmu? Apa kamu tidak tahu adikmu sedang pemulihan? Pian-pian, sudah, jangan menangis lagi. Lukanya tidak boleh terkena air sekarang. Lalu kartu bank King Zhou seharusnya ada padamu, kan? Kartu bank apa? Aku tidak tahu. Kartu bank yang kuberikan kepada King Zhou sebagai uang saku tidak ada padamu? Kartu bank itu, kakak sendiri yang memberikannya padaku. Katanya, agar aku bisa menggunakannya saat keadaan darurat. Tapi aku tidak memakai uangnya sepeser pun. Aku selalu menyimpankannya untuknya. Kakak, lihat kan? Sudah ku bilang ini hanya salah paham. Adik bungsu kita ini selalu sangat dimanjakan oleh keluarga. Mana mungkin dia tanpa alasan mengincar Tang King Zhou? Tapi aku harus tetap menemukan King Zhou.
Dia adalah bagian dari keluarga Tang kita. Dia sudah pergi dari rumah berhari-hari, tapi kalian malah tidak peduli dan membiarkannya begitu saja. Keluarga Tang sedang terburu-buru menjilat keluarga Gu melalui pernikahan. Dan target pria pesolek keluarga Gu itu haruslah putri keluarga Tang. Sepertinya aku harus membawanya kembali untuk menderita menggantikanku. Kakak, semua ini salahku. Aku yang sudah membuat kakak marah. Jika kakak pergi, untuk menjemput kakak, bolehkah aku ikut pergi bersamamu? Aku ingin minta maaf langsung pada kakak, dan memintanya pulang. Putriku sayang, kamu sungguh terlalu baik hati. Pembawa sial itu, dia sudah mencelakaimu sampai jadi begini, tapi kamu malah membalasnya dengan kebaikan. Ibu tidak tega melihatmu menderita di sini. Ibu benar-benar sangat membencinya. Ibu, jangan bicara begitu. Kakak juga bagian dari keluarga kita. Aku juga sangat khawatir. Kakak sendirian di luar sana. Aku akan segera pergi bersama kakak-kakak untuk menjemputnya pulang. Baik. Tuan muda, lokasi nona besar sudah ditemukan. Kingzo, Kakak, kenapa baru beberapa hari tidak bertemu? Kamu bahkan tidak mengabari keluarga dan tiba-tiba mau menikah? Kakak pertama, lihatlah baik-baik. Inilah adik kita yang baik. Pantas saja, dia pergi dari rumah. Begitu saja. Ternyata keberaniannya berasal dari seorang pria. Demi seorang pria, dia berani memutuskan hubungan dengan keluarga. Sepertinya pria ini tidak terlalu mencintainya. Sebagai pengantin wanita, dia malah sendirian kesepian. Datang untuk mencoba gaun pengantin. Jangan bicara begitu tentang kakak. Mungkin saja kakak sudah menemukan cinta sejati. Kalau tidak, mana mungkin dia sanggup begitu lama tidak menghubungi keluarga sama sekali. Urusanku bukan hak kalian untuk menghakimi. kamu sudah mau menikah? Urusan sebesar ini, kenapa kamu tidak memberitahu pihak keluarga? Bagaimanapun juga, kami adalah keluargamu. Tuan Tang, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Tang. Jadi, dengan siapapun aku menikah, kalian semua tidak perlu ikut campur. Bicara soal pernikahan, adik kita sudah mendapat persetujuan dari para tetua keluarga untuk segera beraliansi melalui pernikahan dengan keluarga Gu yang disegani 4 keluarga besar. Dibandingkan dengan pria sembarangan pilihanmu, itu bagaikan langit dan bumi. Oh ya? Tentu saja, kelak aku akan menjadi nyonya muda besar di keluarga Gu. Toko tempatmu mencoba gaun pengantin ini. Semuanya milik keluarga Gu. Nanti aku pasti bebas memilih apa saja. Kakak, Jangan-jangan kamu iri karena tidak bisa mendapatkannya. Lalu bilang kalau itu tidak bagus. Orang jelek memang banyak tingkah. Kakak, lihatlah kakak. Demi uang, dia asal mencari pria untuk dinikahi. Demi pria itu, dia bahkan tidak mau mengakui keluarga lagi. Sungguh menyakitkan hati. Tang Qingzhou, bagaimana bisa kamu menjadi begitu? Gila harta begini, benar-benar memalukan. Ikut aku pulang. Aku tidak mau. Sudah aku katakan. Dengan keluarga Tang, kita sudah putus hubungan total. Jangan ganggu aku lagi. Tang Qingzhou, kakak menyuruhmu pulang itu sudah memberimu muka. Jangan tidak tahu diuntung. Sepertinya kakak benar-benar sudah menemukan orang kaya. Sampai bisa datang ke tempat khusus anggota eksklusif ini untuk memilih gaun pengantin. Jangan-jangan kakak benar-benar bisa naik kasta jadi nyonya besar. Mana mungkin dengan orang rendahan seperti dia. Paling-paling dia cuma mendapatkan orang kaya baru yang kampungan. Pria yang usianya sudah cocok jadi ayahnya. Qingzhou, kalau kamu mau menikah, boleh saja. Tapi setidaknya beritahu kakak, siapa pria yang akan kamu nikahi itu? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jangan kurang ajar sama kakak. Kamu benar-benar orang kampung. Sama sekali. Tidak punya sopan santun. Kakak tanya siapa pria simpananmu itu. Bicara. Kakak, jangan sampai melukai kakak. Seandainya nanti kakak ipar merasa jijik dan ingin mengembalikannya, maka mimpi indah kakak akan sia-sia saja. Qingzhou, apapun itu, bicarakan saja di rumah. Ganti dulu bajumu. Jangan bikin malu di luar sini. Ini semua aku beli. Dengan uangku sendiri. Apanya? Yang bikin malu? Tang Pian-Pian, kau sengaja melakukannya. Kak, aku benar-benar tidak sengaja. Tapi, gaun ini sudah kotor, sepertinya tidak bisa dikembalikan lagi. Bukannya tadi,
Kakak bilang sanggup membelinya. Seharusnya kakak tidak akan minta ganti rugi pada adikmu ini kan? Iya, benar. Aku mau lihat sehebat apa kau membual. Mengaku sanggup membeli. Kebohongan semacam itu. Biar aku yang bayar. Kingzo, Kakak besar, kakak jangan habiskan uang untuk Kak Kingzo lagi. Bagaimana kalau begini, kita minta kakak panggil kakak ipar ke sini, biarkan kakak ipar yang membelinya. Dengan begitu, kita juga bisa sekalian bertemu dengannya. Ide bagus. ayo Kingzo. Panggil laki-laki itu kemari, suruh dia yang bayar. Melihat wajah kalian semua ini, benar-benar memuakkan. Jangan-jangan kau tidak mampu beli, lalu hanya berlagak di sini. Wanita pilihanku, Gu Yanshen. Siapa bilang dia tidak mampu beli? Seluruh jalan ini adalah milikku. Selama King Zhou menyukainya, jangankan satu gaun pengantin, seluruh butik pengantin ini pun bisa kubeli untuk kuberikan padanya. Siapa kau? Urusan keluarga Tang kami. Bukan tempat bagi orang asing untuk ikut campur. Dialah tunanganku. Tang Qingzhou, kau benar-benar tidak tahu malu. Sembarangan mencari simpanan. Lalu terburu-buru ingin menikah. Kau benar-benar mempermalukan. Keluarga Tang, kau tahu itu? Sudah kubilang, wanita rendahan sepertinya. Paling juga tidak bisa menemukan pria yang baik. Tapi pria ini memang sudah lebih dari cukup untuknya. Kak, lain kali kalau mencari orang, tolong, buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai tertipu. Siapa tahu, orang ini mendekatimu hanya karena mengincar kekayaan keluarga Tang kita. Jika masalah ini tersebar luas, keluarga kita akan jadi bahan tertawaan orang-orang. Kingzo, berhentilah bertingkah. Bocah ini sekilas, tampak tidak bisa diandalkan. Ikut aku pulang. Aku sudah meninggalkan keluarga Tang. Segala urusanku tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Hari ini, apapun yang terjadi, kamu harus ikut aku pulang. Ayo jalan. Aku tidak mau. Sudah aku katakan, ini bukan urusan kalian lagi. King Zhou sudah bilang, dia tidak akan pergi. Lepaskan tanganmu darinya. Bagaimana jika aku bersikeras membawanya pergi? King Zhou, ada apa dengan luka-luka di tubuhmu ini? Bocah, apa kamu masih punya hati nurani? Tega-teganya kamu memukul wanita. Beraninya kamu bertanya padaku? Semua luka di tubuh King Zhou adalah berkat perbuatan keluarga Tang kalian. Yanshen, jangan membuang waktu bicara dengan mereka. Ayo, kita pergi. Kalian benar-benar munafik. Daripada di sini, lebih baik tanya pada keluarga Tangmu sendiri, apa sebenarnya yang telah kalian lakukan padanya? King Zhou, aku akan membawamu pergi. Tidak bisa. Sekarang King Zhou harus ikut denganku ke rumah sakit. Tidak perlu. Wanitaku sendiri. Aku sendiri yang akan membawanya. Dokter, bagaimana keadaannya? Mengenai luka luar pasien, tidak ada masalah yang serius. Tapi apa? sepertinya dia sudah lama berada dalam kondisi kelelahan fisik. Ditambah lagi dengan gizi buruk, dia menderita penyakit lambung yang sangat parah. Bagaimana bisa separah ini? Lalu, apakah ada hal yang perlu kami perhatikan? Lambung itu adalah organ yang sensitif terhadap emosi. Pasien tidak boleh lagi terbawa emosi atau berada dalam kondisi marah. Jika tidak, kondisinya bisa memburuk kapan saja. King Zhou, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. King Zhou, apa kata dokter? Apakah lukanya parah? Bagaimana keadaanku? Itu tidak ada hubungannya denganmu. King Zhou, aku benar-benar tidak tahu kalau selama ini kamu mengalami penderitaan ini di keluarga Tang. Pulanglah bersama kakak. Kamu sedang terluka, butuh seseorang untuk merawatmu. Pulang? Rumah yang mana? Aku tidak punya rumah. Untuk apa kau menyuruhku kembali untuk terus menyenangkan kalian? Atau membiarkan kalian terus memperlakukanku seperti itu? Bukan begitu? King Zhou, percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merundungmu lagi. Simpan saja. Wajah munafikmu itu benar-benar menjijikkan. King Zhou, pulanglah bersama kakak. Kakak pasti akan merawatmu dengan baik. Jangan ganggu King Zhou lagi. Apa kau tidak tahu kalau penyakitnya tidak memperbolehkannya terbawa emosi? Jangan banyak bicara dengannya. Ayo kita pergi. Ini adalah semua uang
yang dikeluarkan keluarga Tang untuk King Zhou selama bertahun-tahun ini. Sekarang, aku kembalikan padamu. Mulai sekarang, kita sudah tidak saling berutang. Yang Chen, terima kasih sudah membantuku lepas dari mereka. Aku akan bekerja keras, cari uang untuk menggantinya. Jangan bicara sembarangan. Uangku adalah uangmu juga. Sekarang, kamu harus fokus istirahat. Pulihkan kesehatanmu. Itulah yang terpenting. Tapi ada banyak hal yang harus kulakukan. Aku tidak bisa terus-menerus mengandalkan bantuanmu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Siapa yang bisa beritahu aku tentang luka King Zhou? Apa yang sebenarnya terjadi? Mana kami tahu. Mungkin dia terbentur sendiri. Benar, aku pun baru tahu berbarengan dengan kalian. Kak, saat kakak pulang, kami sangat menyayanginya. Mana mungkin dia terluka di rumah. Mungkin dia terluka di luar sana dan tidak mengatakannya pada kita. Kenapa ribut-ribut? Demi gadis sialan itu, apa yang perlu diributkan? Bu, luka-luka di tubuh King Zhou. Apa ibu tahu penyebabnya? Luka apa? Mana aku tahu. Kamu dengar dari siapa? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. King Zhou itu putri sulung keluarga Tang. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Gara-gara si anak tidak tahu untung itu, kamu malah datang menyudutkan keluarga sendiri. Apa kamu sudah tidak menganggap orang tuamu lagi? Benar. Wanita itu penuh luka. Jangan-jangan itu ulah pria simpanannya. Dia sengaja datang sekarang. Pasti ingin memfitnah kita. Menjebak keluarga Tang kami. Pria simpanan itu. Mama tidak tahu semenjak kakak meninggalkan rumah. Dia pergi bersama seorang pria liar. Kakak sudah berkali-kali menasehatinya, tapi dia tidak mau dengar. Dia bahkan menghina kakak dengan kata-kata kasar. Itu benar-benar membuat kakak sangat sedih. Apa? Ini, dia benar-benar tidak tahu malu ya? Bukankah ini merusak nama baik keluarga Tang kita? Harusnya dari awal, kita tidak menjemputnya pulang. Dasar anak pembawa sial yang memalukan. Keluarga Tang sudah keluar banyak uang untuk membesarkannya. Beraninya dia melakukan hal yang begitu memalukan dan tak bermoral. Menurutku, uang itu lebih baik dipakai untuk memelihara anjing. Bagaimanapun juga, King Zhou tetaplah putri Anda. Kenapa Mama bicara begitu tentangnya? Uang sebanyak itu bagi keluarga Tang kita sama sekali bukan apa-apa. Tuan-tuan muda. Nona muda sebenarnya. Tidak pernah memakai uang keluarga. Apa yang kau bicarakan? Cepat pergi dari sini. Piwang, lanjutkan bicaramu. Apa maksudmu dia tidak pernah memakai uang keluarga, lalu biaya hidup sehari-hari, dan sekolah King Zhou? Dari mana asalnya? Nona muda selama ini. Bekerja sambil kuliah. Bahkan membantu keuangan rumah ini. Ma, setiap bulan Mama kasih, berapa banyak uang saku untuk King Zhou? Mana ada uang untuk kuberikan padanya? Pa, setiap bulan berapa banyak uang yang Papa kasih padanya? Bukankah uangnya tiap bulan selalu ditransfer ke kartumu? Kenapa kau malah bertanya padaku? Memangnya aku harus tanya pada siapa? Kamu tidak pernah memberinya uang. Uang apa yang harus kuberikan padanya? Perusahaanku sangat sibuk sepanjang hari. Urusan rumah tangga seperti ini, apa masih harus aku yang memikirkannya? Karena dia tidak punya sumber penghasilan, lalu bagaimana dia bertahan hidup selama bertahun-tahun ini? Tidak, tunggu, dia pasti punya uang. Kalau dia tidak punya uang, mana mungkin dia begitu teguh untuk pergi meninggalkan rumah? Aku akan menelepon bagian keuangan. Halo, Xiaoqi. Di bagian keuangan, berapa uang bulanan yang diberikan untuk anak-anak? Tuan muda kedua dan tuan muda ketiga, masing-masing 100.000 yuan per bulan. Nona pian-pian, 200.000 yuan per bulan. Lalu bagaimana dengan King Zhou? Nona besar, perusahaan tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada nona besar. Kau yakin benar-benar tidak pernah mengirim uang untuk King Zhou? Keluarga kita ternyata sama sekali tidak pernah memberi uang sepeser pun pada King Zhou. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kita sebagai orang tua, bagaimana bisa sampai begitu mengabaikannya? Buku harian ini, aku menemukannya di kamar King Zhou. Di dalamnya tercatat semua detail tentang hobi dan kebiasaan keluarga kita. Kita benar-benar telah bersalah kepada King Zhou. Apa ini benar-benar ditulis oleh King Zhou? Anak ini, kenapa kamu bisa begitu bodoh? Sungguh konyol. Kalian semua setiap bulan punya uang jajan
sampai ratusan ribu yuan, tapi tidak ada satupun dari kalian yang seperti King Zhou, yang ingat hari ulang tahunku dan ibumu. Apa kalian tidak merasa malu? Ayah, Ibu, coba kalian pikirkan baik-baik. Sejak King Zhou kembali ke rumah ini, selama bertahun-tahun ini, apa kalian benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari keluarga? Aku telah berbuat salah. Satu-satunya solusi sekarang adalah membawa King Zhou kembali untuk menebus kesalahan kita. Sungguh sulit dibayangkan selama bertahun-tahun ini, saat King Zhou berada di luar. Betapa banyak penderitaan yang ia alami. Makan tidak enak. Tidur tidak nyenyak. Dia adalah darah dagingku, anak kandung yang aku lahirkan sendiri. Sialan kau, Tang King Zhou. Kau benar-benar punya cara. Bahkan setelah meninggalkan keluarga Tang, kau tidak berhenti beraksi. Kali ini aku akan membuatmu merasakan kemampuanku. Ayah, ibu, kakak selama bertahun-tahun ini, hidupnya benar-benar terlalu menderita. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menebus kesalahan padanya. Oh iya, bukankah keluarga kita akan mengadakan aliansi pernikahan dengan keluargaku? Biarkan kakak saja yang menikah dengan keluargaku. Dengan begitu, mulai sekarang, hidupnya akan terjamin dan serba cukup. Ini juga bisa dianggap sebagai penebusan atas penderitaannya selama bertahun-tahun ini. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, mari kita pergi mencari King Zhou sekarang. Semoga King Zhou mau memaafkan kita dan melupakan masa lalu. Kalian bilang ada satu hal terakhir yang ingin dikatakan cepat. Katakanlah, waktu saya sangat berharga. King Zhou, ayah dan ibu, tahu ngau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Kami sengaja datang menjemputmu pulang karena ingin menebus kesalahan kami padamu. Menderita? Semua yang aku alami di keluarga Tang adalah berkat perbuatan kalian semua. Apa kalian tahu? Sejak saat aku meninggalkan keluarga Tang, aku merasa sangat lega dan bebas. King Zhou, kau adalah darah daging yang ibu lahirkan sendiri. Jika ibu tahu, melihatmu menderita seperti ini di keluarga Tang, mana mungkin aku tega membiarkanmu menderita? Benar, King Zhou, ikutlah pulang bersama kami. Berikan kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Hentikan akting munafik kalian. Tidakkah kalian merasa mengatakan semua ini sekarang, bukankah sudah agak terlambat? Kalau begitu, maaf, aku tidak punya waktu untuk ini. King Zhou, ibu salah? Ibu, mohon maafkanlah. Meski aku bukan ibu yang baik, tapi kasih sayangku padamu itu tulus. Benar, King Zhou, ayah memahamimu. Selama bertahun-tahun di keluarga Tang, kamu memang telah banyak menderita. Ayah juga tahu bahwa kamulah yang paling penurut di keluarga ini. Kedatangan ayah dan ibu kali ini adalah untuk membawamu pulang. Demi menebus semua kesalahan kami, berilah kami satu kesempatan lagi. Bisa kan? Kesempatan? Saat aku berhemat demi biaya sekolah dan tidak makan selama 3 hari, kalian ada di mana? Saat aku demam tinggi, tak kunjung sembuh dan harus dirawat di rumah sakit. Di mana kalian saat itu? Mengatakan hal ini sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Kalian tidak akan pernah berubah. King Zhou, ibu berlutut padamu. Ikutlah ibu pulang. Beri aku sekali saja kesempatan untuk menebusnya ya. Mungkinkah mereka benar-benar sudah berubah? Bagaimanapun, mereka adalah orang tua kandungku. Jika mereka benar-benar bertaubat. Benar, King Zhou, ikutlah kami pulang. Baiklah, bangunlah dulu. Aku akan ikut kalian pulang. Baguslah kalau begitu. Ayo kita pulang ke rumah. Ya, baik. Ayo pulang. Kami pasti akan menyayangimu 2 kali lipat. Mungkin aku sudah salah paham pada mereka. Ayo, cepat. King Zhou. Baguslah, keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. King Zhou, mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkanmu menderita lagi. King Zhou, ini semua salah kakak. Kakak tidak menjagamu dengan baik. Benarkah? Selama kakak tidak ada beberapa hari ini, semua orang sangat mengkhawatirkanmu. Kami semua menantikan kepulanganmu. Benarkah kau juga ingin aku kembali? Kenapa kakak bicara begitu? Hubungan kita sebagai saudara, bukankah itu semua hanya kesalahpahaman? Ayo duduk di sana.
Apa aku bilang? Dia tidak mungkin benar-benar meninggalkan keluarga Tang. Lihatlah, dia malah mengemis untuk kembali kan? Pasti karena melihat orang tua sudah tua, jadi mereka tidak bisa melihat kelicikannya. Kembali kali ini, mungkin dia ingin mengambil keuntungan dari keluarga kita. Kita lihat saja nanti. King Zhou, ibu terus berpikir, bagaimana cara menebus penderitaanmu selama ini? Ibu punya sebuah ide. Coba dengarkan dulu, mungkin kau akan menyukainya. Bu, ibu tidak perlu bersusah payah melakukan apapun. Aku sudah bertahun-tahun meninggalkan rumah. Bagiku, yang paling berharga adalah kasih sayang dan kehangatan keluarga. Bisa berada di samping kalian, aku sudah merasa sangat puas. Sebenarnya, ibu ingin kau mewakili keluarga Tang untuk aliansi pernikahan dengan keluarga Gu. Menikahlah dengan Gu Jiahe. Apa kata ibu? King Zhou, bagi seorang wanita dalam hidup ini, hal terpenting adalah menikah dengan pria yang baik. Keluarga Gu adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Sosok yang ditakuti semua orang. Jika kamu bisa menikah dengan keluarga Gu, kamu pasti akan bahagia. Benar, Kak. Dulu kamu sudah sangat menderita. Kesempatan kali ini, kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Setelah menikah dengan keluarga Gu, hidupmu akan terjamin selamanya. Bukankah itu bagus? Di kehidupan sebelumnya, karena hasutan Tang Pian-Pian aku kehilangan Gu Yanchen, lalu menikah dengan Gu Jiahe, dan menderita siksaan neraka setiap hari. Di kehidupan ini, kamu masih berani ingin mencelakaiku. Aku benar-benar salah menilai kalian. Hati manusia ternyata begitu dingin, begitu bodohnya aku hingga mempercayai kalian. Sekali lagi, aku sudah memberi kalian kesempatan berkali-kali, tapi kalian masih saja berniat menyakiti. Seharusnya aku tidak menaruh belas kasihan pada binatang seperti kalian. King Zhou, apa-apaan bicaramu itu? Ayah dan ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, kalian hanya memanfaatkanku sebagai alat aliansi pernikahan. Kalian hanya mendorongku ke dalam lubang penderitaan. Jangan tidak tahu diri. Kalau bukan karena orang tua merasa bersalah padamu, kamu pikir keberuntungan seperti ini akan jatuh ke tanganmu? Tang King Zhou, karena kamu sudah kembali ke keluarga Tang, maka kamu adalah bagian dari keluarga ini. Orang tua menyuruhmu menikah dengan keluargaku. Apalagi yang kamu keluhkan, bisa menikah dengan keluargaku adalah berkah luar biasa bagimu. Tahu tidak? Bagian dari keluarga Tang, saat keluarga Tang butuh bantuanku, barulah aku dianggap sebagai bagian dari kalian. Saat keluarga Tang baik-baik saja, aku hanyalah sampah yang bisa dibuang sesuka hati. Kalian benar-benar sekelompok binatang yang lebih rendah dari babi dan anjing. Tang King Zhou, lancang sekali bicaramu. Keluarga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tapi, kau malah tidak tahu terima kasih. Benar, Kak. Bisa menikah ke keluarga Gu adalah impian bagi begitu banyak gadis di luar sana. Kalau kakak tidak menghargainya, ya sudah. Tapi kenapa bicara ketus begitu? Ini sangat menyakiti hati keluarga. Ayah dan ibu berniat baik padamu. Bagaimana bisa kau bicara sekasar itu? Tega sekali kau membuat orang tuamu sedih? Benar, King Zhou. Kau adalah putri kandungku. Mana mungkin aku mencelakaimu? Asalkan kau menikah ke keluarga Gu, maka sisa hidupmu akan terjamin aman dan tentram menjadi nyonya muda di keluarga Gu. Demi kebaikanku, pernahkah kalian bertanya, apa aku bersedia? Tang King Zhou, tidak peduli kau mau atau tidak, kau harus pergi menemui keluarga Gu. Masalah pertunangan ini sudah diputuskan dan tidak bisa diganggu-gugat. Singkatnya, di masa depan kau pasti akan berterima kasih atas niat baik kami ini. Kau pasti akan kembali dan berterima kasih pada kami. Kau dengar itu? Baiklah, ucapan kalian sungguh luar biasa. Karena kalian sudah tidak tahu malu lagi, maka aku juga tidak punya alasan untuk peduli. Ikatan keluarga ini hanyalah omong kosong. Baiklah, aku setuju untuk bertemu mereka. Halo, Yanchen. Ternyata aku memang terlalu naif. Mereka benar-benar hanya ingin memanfaatkanku. Tak disangka, keluarga Tang masih saja keras kepala dan tidak pernah berubah. Kalau begitu, aku akan menjemputmu sekarang.
terburu-buru menjemputku. Aku tidak mungkin melepaskan mereka begitu saja. Lebih baik kita ikuti saja rencana mereka. Dengarkan aku. Begini rencana awalnya. Kingzo, jangan khawatir. Pernikahan yang ibu atur untukmu ini pasti akan membuatmu puas. Mulai sekarang, Kamu akan menjadi sosok yang dicemburui semua orang. Nyonya muda, keluargaku. tentu saja, aku akan menjadi nyonya muda keluargaku. Kakak benar-benar beruntung. Adik sangat bahagia. Untuk kakak, ini adalah berkah luar biasa yang jarang didapatkan. Berkah luar biasa. Kalau begitu, berkah ini untukmu saja. Kamu mau tidak? Kingzo, kenapa bicaramu kasar sekali? Pian-pian bicara begitu demi kebaikanmu juga. Tidak apa-apa. Kakak sebentar lagi akan menikah. Wajar jika hatinya merasa sedikit emosional. Pian-pian tidak apa-apa. Tang Qingzhou, tunggu sampai kamu menikah. Baru tahu rasa kamu. Aku penasaran, orang dari keluarga ku yang kita tunggu ini, seperti apa sifatnya? Akulah orang yang kalian tunggu. Nak, kenapa kamu di sini? Biar ku tahu ya, ini bukan tempat untukmu duduk. Jika tahu diri, lebih baik segera angkat kaki. Kalian saling kenal? Ayah, dia adalah pria liar yang berselingkuh dengan kakak. Kami sedang menunggu keluargaku. Dari mana asalmu? Cepat enyah dari hadapanku. Akulah yang kalian tunggu-tunggu, anggota dari keluargaku. Apa kau benar-benar Gu Jiahe yang akan menikahi kakak? Aku? Bukan. Kalau bukan, segera keluar. Jangan menghambat. Urusan penting keluarga kami. Sebaiknya kamu jangan berbuat kacau di sini. Atau jangan salahkan aku, jika aku bertindak kasar padamu. Meskipun aku bukan Gujiahe itu, tapi aku adalah penerus keluargaku. Ini benar-benar konyol, hanya membuang-buang waktu kita di sini. Jika ini menunda aliansi pernikahan keluarga Tang dan keluarga Gu kami, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Cukup, berhenti mengatakan kata-kata munafik itu. Berlagak seolah dirimu sangat mulia. Bagi kalian, aku hanyalah alat untuk aliansi pernikahan. Kalian mengorbankan kebahagiaanku demi mendapatkan keuntungan kalian semata. Kingzo, kamu salah paham. Ibu sungguh ingin yang terbaik untukmu. Ibu sangat ingin kamu bahagia di sisa hidupmu. Bahagia? Sepertinya aku baru bisa benar-benar bahagia jika meninggalkan kalian sepenuhnya. Kingzo, aku tahu kamu masih mendendam pada kami. Tapi kali ini, kamu benar-benar telah salah paham pada kami. Kakak, bagaimana bisa kau bicara sekasar itu dan menyakiti hati papa dan mama? Demi urusanmu, mereka sudah sangat mengkhawatirkanmu. Ucapanmu itu sungguh menghancurkan hati mereka. Kau, orang yang paling tidak pantas bicara di sini adalah kau. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi apa kau pikir aku tidak tahu? Simpan saja wajah menjijikanmu itu. Papa, mama, aku tidak tahu kenapa kakak sampai berpikiran seperti itu tentangku. Pian-pian merasa sangat sedih dan terzalimi. Kingzo, bisakah kau merubah perangai burukmu itu? Tang Kingzo, keluarga Tang, bagaimana bisa melahirkan makhluk sepertimu? Kingzo, dokter bilang penyakitmu. Jangan sampai emosinya meluap. Kalian tahu tidak apa saja yang telah kualami? Tang Kingzo, jangan mulai gila di sini. Pada akhirnya, semuanya akan sia-sia. Kingzo, Apa yang sebenarnya terjadi? Padahal dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kingzo keluarga kami ini sangat beruntung. Sudah hilang sekian lama. Tetap saja bisa ditemukan kembali. Pasti dia akan baik-baik saja. Benar, mungkin kakak hanya terlalu emosional atau gula darahnya rendah. Ini semua gara-gara kamu. Sejak Kingzo bersamamu, dia jadi seperti ini. Sebaiknya kamu berdoa dia tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tak akan melepaskanmu. Kalian semua sampai sekarang masih tidak tahu. Tubuh King Zhao hancur sampai seperti ini. Semuanya karena kalian. Apa maksudmu? Jangan memutarbalikkan fakta dan menyalahkan orang lain. Tanyakan pada hati nurani kalian sendiri. Selama bertahun-tahun King Zhou di keluarga Tang, kehidupan macam apa yang dia jalani? Siapa di antara kalian yang benar-benar peduli padanya? Pernah merawatnya?
King Zhou sedang sakit. Sakitnya sangat parah. Hanya saja, dia tidak pernah memberitahu kalian. Dia sakit? Dia sedang sakit? Kenapa dia tidak memberitahu keluarga? Jangan mencoba membodohi kami di sini. Kalian memang tidak berubah. Dia sudah merasa sangat kecewa terhadap kalian masing-masing. Kalian semua. Menyakitinya lagi dan lagi. Menginjak-injak sisa harapan terakhirnya. Pada kalian? Pasien sudah melewati masa kritis. King Zhou, bagaimana keadaanmu? Sudah merasa lebih baik? King Zhou, pria ini, dia bersikeras mengatakan, kalau kamu sakit, apa dia hanya membual? Dia sedang menggertak kami. King Zhou, bagaimana perasaanmu sekarang? Apa sudah mendingan? Suruh mereka pergi. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Dengar tidak? King Zhou menyuruh kalian pergi. Kami tidak akan pergi. Jika masalah hari ini tidak dijelaskan, tidak ada yang akan pergi. Kalian sudah keterlaluan. King Zhou menderita penyakit lambung yang sangat parah. Emosinya tidak boleh terganggu. Jangan memprovokasinya lagi. Mana mungkin? Tubuhnya sangat sehat. Bagaimana mungkin dia sakit? King Zhou, katakan pada kakak, apakah ini benar-benar nyata? Kakak, jangan mau ditipu oleh kakak dan pria ini yang bekerja sama untuk membohongimu. Mungkin saja kakak hanya pura-pura sakit demi menghindari pernikahan dengan keluarga Gu. Pantas saja. Ternyata begitu pria liar ini muncul, Tang King Zhou sengaja berpura-pura pingsan. Ternyata kamu sengaja bersembunyi dan tidak mau menemui keluarga Gu. Lalu, bukankah keluarga Tang kita akan menyinggung keluarga Gu? Kak, kami tahu kamu biasanya egois. Tapi kali ini menyangkut seluruh keluarga Tang. Kamu tidak boleh begitu tidak bertanggung jawab dan bekerja sama dengan pria ini untuk menipu keluargamu sendiri. Tang King Zhou, jangan berpura-pura lagi. Cepat bangun, pergilah minta maaf pada mereka. Aku tidak berpura-pura. Berhentilah bicara seperti itu. Dia tidak membohongi kalian. Dia memang butuh pengobatan. Tang King Zhou, kau pikir trik kecilmu ini bisa membodohi kami semua? Cepat bangun, minta maaf padanya sekarang. Biar ku beritahu ya, menyinggung keluargaku. Tak akan ada dari kita yang selamat. Kalian benar-benar konyol. Sekarang aku sedang terbaring di ranjang rumah sakit, baru saja melewati masa kritis. Kalian bahkan masih berpikir kalau aku hanya bersandiwara selama bertahun-tahun aku di keluarga Tang. Bagaimana sebenarnya hidupku? Apa ada di antara kalian yang peduli? Apa kalian pernah benar-benar memperhatikanku? Kalian semua begitu egois. Apa kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? King Zhou, maksud kami bukan begitu. Hanya saja, sebagai keluarga, kami hanya ingin tahu kebenarannya. Kebenaran? Baiklah, akan kutunjukkan kebenarannya pada kalian. Yan Chen, berikan laporan medisnya pada mereka. Biar mereka lihat sendiri apa itu kebenaran. Tang King Zhou, jangan membohongi diri sendiri. Kelakuanmu hari ini benar-benar mempermalukan keluarga Tang. King Zhou, turuti saja kata ayahmu. Jangan buat masalah lagi untuk keluarga. Kalian masih saja tidak sadar. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat apa ini? King Zhou, kau sakit separah ini, kenapa tidak pernah mengatakannya pada keluarga? Harus bilang pada siapa? Apa ada yang mau mendengarkanku? Aku benar-benar tidak menyangka, ternyata kau begitu tidak puas dengan keluarga Tang. Apa kau masih menganggap aku dan ibumu sebagai orang tua kandungmu? Kakak, jangan buat ayah dan ibu marah lagi. Lihatlah mereka. King Zhou. King Zhou, jangan marah-marah lagi. Kamu harus memikirkan kondisi kesehatanmu. Kenapa penyakit King Zhou bisa separah ini? Dokter, Pasien baru saja berhasil diselamatkan. Kalian sebagai keluarga pasien, bagaimana bisa di saat seperti ini? Kalian malah memancing emosinya? baik, kami akan berhati-hati. Saya sarankan kalian sebaiknya segera pergi. Jika kalian masih menganggapnya keluarga, jangan memprovokasi dia lagi. Kau pikir kau siapa? Hanya orang asing. Urusan keluarga Tang bukan tempatmu untuk ikut campur.
Dan juga kau, tolong tutup juga mulutmu. Aku ibunya Kingzo, biarkan aku tinggal untuk merawatnya. Kalau sakit, berobatlah dengan benar. Kalau begitu, kau tinggallah. Jangan ada satupun dari kalian yang tinggal. Kalian semua pergi dari sini. Kakak tahu kalau kakak salah, tapi saat kau merasa tertekan, kenapa tidak pernah mengatakannya padaku? Suruh mereka pergi. Pergi. Kalian semua pergi sekarang juga. Kingzo, Keluar. Kingzo, kakek sedang pergi berwisata. Mungkin butuh waktu agak lama. Baru bisa kembali. Tenangkan dirimu dan tinggallah di sini dulu. Aku akan menjagamu dengan baik. Terima kasih, Yanchen. Sebenarnya, aku merasa sudah jauh lebih baik. Kamu tidak perlu sekhawatir itu. Mana boleh begitu? Jangan memaksakan diri. Dokter sudah bilang, kamu harus benar-benar istirahat total untuk sementara waktu. Apa? Benarkah? Aku akan segera ke sana. Kingzo, aku sudah menghubungi tim medis profesional. Mereka bisa mengobati sakit lambungmu. Sekarang aku akan pergi menjemput mereka ke sini. Tunggu aku di rumah, ya? Baik, Yanchen. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk. Jangan bicara sembarangan. Melakukan semua ini untukmu. Sudah sewajarnya. Ambilkan obatnya dan bawakan untuk Nyonya Muda. Baik. Aku akan pergi melihat keadaan mereka dulu. Dari mana datangnya si cantik ini? Tolong jaga sikapmu. Aku adalah wanita milik Gu Yanchen. Cari aku saja manis. Tapi wanita yang ingin menikahi Gu Yanchen, itu banyak sekali. Si cantik, ikutlah denganku. Kakak di sini juga akan menjagamu dengan baik. Gu Jiahe. Kenapa? Kamu sudah menyelidikiku. Sepertinya demi bisa masuk keluargaku, kamu sudah banyak berkorban ya? Biar aku beritahu kamu, apapun yang bisa diberikan Gu Yanchen padamu, tuan muda ini juga bisa memuaskanmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Gu Jiahe. Cepat lepaskan aku. Lepaskan dia. Kakak, demi wanita seperti ini. Kamu marah padaku? Dia cuma wanita murahan yang ingin masuk keluargaku. Dia adalah wanitaku. Berani sekali kamu menyentuhnya. Apa katamu? Maksudmu, wanita yang ingin kakak nikahi itu adalah dia. Sudah tahu. Kenapa masih belum pergi? Tapi wanita ini, atas dasar apa? Semua kekacauan yang kamu buat sebelumnya, sudah kudiamkan selama ini. Karena kamu tidak menunjukkan penyesalan, maka jangan salahkan aku. Yanchen, ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan berdua dengannya. Baiklah. Gu Jiahe, jangan bilang kamu berpikir, kau pikir aku masih Tang Qingzhou yang bisa kau tindas sesukamu? Apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengenalku. Di kehidupan sebelumnya, semua perbuatan bejat yang kau lakukan padaku masih kuingat dengan sangat jelas. Aku kembali kali ini, khusus untuk membalas dendam padamu. Yanchen, pria brengsek ini, aku tidak sudi melihatnya lagi. Baik, kalau begitu, dia tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu. Yanchen, setelah kesehatanku pulih, aku ingin mulai merintis karierku sendiri. Boleh, asalkan dokter bilang kondisimu sudah memungkinkan. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Memang hanya kau yang terbaik. Tapi aku tetap penasaran, apa sebenarnya yang ingin kau kerjakan? Aku belum memikirkannya secara detail. Tapi aku ingin kau berjanji satu hal, apapun yang kulakukan, dan bagaimana caraku melakukannya, kau jangan ikut campur. Baik, aku menghormati keputusanmu.
Tapi ingatlah, kapanpun itu, kau tidak sendirian. Perahu kecil. Ada apa dengan pria itu? Dia tahu kau sedang sakit, tapi malah membiarkanmu bekerja kasar seperti ini. Tunggu. Ikutlah denganku. Lepaskan aku. Ini adalah pilihanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, tanpa gangguan dari kalian, aku merasa jauh lebih baik. King Zhou, ini bubur yang kubuatkan sendiri agar perutmu terasa lebih nyaman. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi, semuanya sudah terlambat. King Zhou, aku sungguh tidak tahu kalau penyakitmu separah ini. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Beri kakak kesempatan untuk menebus kesalahan. Pulanglah bersama kakak. Kakak pasti akan menjagamu dengan baik. Takkan kakak biarkan kamu melakukan pekerjaan kasar seperti ini lagi. Memangnya kenapa dengan pekerjaanku? Aku mencari uang dengan jerih payahku sendiri. Ada masalah? Jangan merendahkan orang lain. Lepaskan aku. Jangan pernah cari aku lagi. Kau jalani hidupmu yang mewah, dan aku akan menjalani hidupku sendiri. King Zhou. Lihat, ini sangat cocok untukmu. Bagus kalau kau memakainya. Yang ini juga bagus. Ini beli semuanya. Maaf ya, Kek Nek. Toko kami ini merek kelas atas, mungkin kurang cocok untuk Anda berdua. Oh. Lihat apa lagi? Cuma lihat saja tapi tidak sanggup beli. Pak pergi sana, jangan berdiri di sini menghalangi bisnisku. Bagaimana bisa kau bicara begitu pada pelanggan? Setiap pelanggan yang datang ke toko ini, semuanya layak mendapatkan rasa hormat kita. Mereka berhak mengetahui tentang produk kami. Kau pikir kau siapa? Beraninya ikut campur di sini. Tidak semua orang mampu membeli produk-produk kita. Pelanggan adalah raja tanpa membedakan status sosial. Ini adalah prinsip paling dasar dalam industri jasa kita. Gadis kecil ini punya harga diri. Sangat berprinsip. Benar sekali. Anak muda zaman sekarang yang bisa teguh seperti ini sudah tidak banyak lagi. Aku akan melaporkan masalahmu ini kepada manajer toko. Nilai-nilai yang selalu dijunjung tinggi grupku adalah menghormati setiap pelanggan. Sedangkan kau telah melanggar peraturan dengan serius. Kau cuma seorang pelayan, berani-beraninya bicara begitu padaku. Berani-beraninya kau menekanku dengan nama manajer toko. Kau tidak mau kerja lagi, pergi sana. Kau, biarpun hari ini aku harus kehilangan pekerjaan ini, aku akan tetap mengatakannya. Sikapmu yang menjilat atasan dan menindas bawahan ini benar-benar tidak bisa kubiarkan. Gadis kecil ini ternyata mengerti tentang prinsip grupku. Menarik sekali. Kau cuma seorang pelayan. Berani bicara begitu padaku, aku akan memecatmu sekarang juga. Segera kemasi barang-barangmu dan enyahlah dari sini. Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Apakah kau yang memecatku atau aku yang memecatmu? Aku ini manajer produk di grupku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau masih berani memamerkan nama besar grupku? Grupku adalah standar ternama dalam industri jasa. Bagaimana bisa ada bajingan sepertimu yang merusak reputasi perusahaan? Kau bahkan berani main tangan. Kau pikir kau siapa? Cuma seorang pelayan tidak berguna. Dan kakek tua bangka yang sudah bau tanah. Berani sekali bicara besar di sini. Tuan besarku, Anda, bagaimana Anda bisa di sini? Tuan besarku, jangan-jangan dia kakek Yanchen yang sedang bepergian itu? Tuan besarku? Bagaimana mungkin ini terjadi? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Beliau adalah ketua dewan grupku. Berani sekali kau menyinggungnya. Mohon ampuni kelancangan saya ini saya. Ini semua salah saya. Tuan besarku, saya yang tidak mengenali orang hebat. Bawa dia pergi. Baik. Tuan besarku, saya mohon ampuni saya. Jadi kau orangnya, Gu Yanchen. Gadis yang kamu sukai ya? Pilihan yang sangat bagus. Terima kasih kakek, Anda terlalu memuji. Kamu King Zhou, kan? Baik, anak baik. Sampai jumpa di rumah nanti. Baik. Tuan besarku, silakan lewat sini.
Dia gadis yang baik. Benar. Halo, Yanchen. Aku sudah memutuskan untuk membangun merek pakaianku sendiri. King Zhou, itu bagus sekali. Aku percaya padamu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Ya. Sepertinya, King Zhou tidak akan pernah memaafkan kita lagi. Direktur Tang. Direktur Tang, ini data dari ponsel Nona Muda yang Anda minta untuk dipulihkan. Bagaimana mungkin bisa begini? Kakak pertama, sedang lihat apa? Jing Ting, Jing Yuan. Lihatlah sendiri. Bukankah ini ponsel King Zhou? Kenapa ponsel ini bisa ada padamu? Itu tidak penting. Yang penting adalah isinya. Hanya ada aku, kakak kedua, dan kakak ketiga di rumah. Gawat, ada kebocoran gas. Kakak pertama dan kakak kedua masih di dalam. Aku harus menyelamatkan mereka. Tolong, cepat ke sini. Apa ada orang di sana? Ternyata King Zhou lah yang menyelamatkan kita. Ternyata King Zhou pernah menyelamatkan nyawa kita. Tentang kebocoran gas beberapa tahun lalu, ternyata King Zhou yang menyelamatkan kalian. Aku ingat, waktu itu aku malah memarahinya. Kukira dia berlebihan. Aku menyalahkannya karena telah membangunkanku. Aku benar-benar brengsek. Aku bahkan sempat mendorongnya. Aku bilang dia terlalu mencampuri urusan orang lain. Padahal kenyataannya, ternyata King Zhou malah menyelamatkan nyawa kita. Setelah kejadian itu berakhir, kita malah melimpahkan semua tanggung jawab pada King Zhou. Kita bilang King Zhou tidak mematikan gas dengan benar. Dan kita semua, kita benar-benar tidak punya hati. Semuanya sudah berlalu. Yang terpenting adalah kita semua sekarang sudah sadar betapa baiknya King Zhou. Meskipun dia tidak mengatakannya, tapi ponselnya penuh dengan video dan foto tentang kita. Aku akan memperlakukan King Zhou dengan lebih baik lagi ke depannya. Aku ingin menembus kesalahanku. Benar, aku akan mencari King Zhou sekarang juga. Xiaoli, apa ada kabar tentang King Zhou akhir-akhir ini? Apa yang sedang dia kerjakan sekarang? Untuk rincian pastinya, saya juga kurang tahu. Saya hanya tahu kalau Nona Muda sekarang ada di kediaman keluarga Gu. Keluarga Gu? Dia benar. Keluarga sudah mengaturkan kencan buta dengan keluarga Gu untuknya. Tapi bukannya ku dengar, dia melarikan diri dari kencan itu? Iya, benar. Kata Pian-Pian, pada hari kencan buta itu, dia sakit dan pergi ke rumah sakit. Kejadiannya sama sekali tidak seperti yang kalian bayangkan. Hari itu King Zhou memang sakit parah. Aku ada di rumah sakit, awalnya ingin membujuknya pulang. Tapi ternyata Dia ternyata ada di keluarga Gu. Apa dia tidak sadar kalau perbuatannya ini akan membuat keluarga kita malu? Benar sekali. Bukankah kakak tidak puas dengan keluarga calon suaminya? Kenapa sekarang dia malah terang-terangan mendekati keluarga Gu? Bukankah ini sama saja menampar wajah kita? Dasar anak tidak tahu malu. Aku ingin lihat sendiri. Dia pergi ke kediaman Gu. Bagaimana dia bisa mempermalukanku habis-habisan? Pak Tang, jangan emosi dulu. Mungkin King Zhou punya alasan yang sulit untuk dibicarakan. Siapa kalian? mohon bantuannya untuk sampaikan kabar. Kami di sini mencari Tang King Zhou. Mohon tunggu sebentar. Tang King Zhou, kau bocah. Kurang ajar. Cepat keluar kau. Kau pikir dengan bersembunyi di keluarga Gu, kau sudah merasa hebat, ya? Pak Tang, nanti bicaralah baik-baik. Saat di dalam, lagi pula King Zhou itu sudah merasa tidak nyaman dengan keluarga kita sendiri. Dengar tidak? Mau dia punya masalah apapun, dia tidak bisa pergi begitu saja, tanpa pamit, dan malah tinggal di kediaman Gu. Berhenti berteriak di sini. Ini bukan rumah keluarga. Tang kalian. King Zhou. Nah, soal masalah ini, kau harus memberi kami penjelasan. Cukup. Ikut aku masuk dulu ke dalam. Berhenti membuat malu di sini. Kami yang membuat malu?
Coba lihat dirimu sendiri. Seorang nona dari keluarga terhormat, malah sembarangan tinggal di rumah pria. Apa kau tidak punya rasa malu sedikit pun? Beraninya bilang, kami yang memalukan. Benar sekali. Tindakanmu ini sama sekali tidak memikirkan harga diri keluarga. Mau ditaruh di mana muka kami nanti? Kak, apa ada rahasia yang tidak bisa kau ceritakan? Atau mungkinkah kau butuh pengaruh keluargaku untuk membantumu melakukan sesuatu? Pian-pian, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Aku yakin King Zhou melakukan ini. Pasti memiliki alasannya sendiri. Oh, benar. King Zhou, apakah belakangan ini tubuhmu merasa kurang sehat, membutuhkan koneksi keluargaku dan bantuan medis? Wah, matahari terbit dari barat rupanya. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dijelaskan. Alasanku berada di kediamanku, itu karena aku adalah nyonya muda keluargaku. Tang Qingzhou, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu bicara seperti itu di kediamanku. Aduh, sudah. Kalian semua berhentilah bicara. Jika Tuan Besarku sampai mendengarnya nanti, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Kak, apalagi yang sedang kamu lakukan? Sedang melamun di siang bolong ya? King Zhou, bagaimanapun ini, di kediamanku, kamu harus berhati-hati saat bicara. Kakek, orang-orang keluarga Tang, mereka semua ada di sini. Benar, Tang Qingzhou memang adalah nyonya muda tertua dari keluargaku. Ini sungguhan. Qingzhou adalah cucu menantuku yang tersayang. Atau dengan kata lain, nyonya muda tertua keluargaku kami. Bagaimana mungkin, Tang Qingzhou? Kenapa nasibmu bisa seberuntung ini? Tuan Besarku, apakah Anda tidak salah orang? Wanita ini, bagaimana mungkin dia? Keluarga Tang, Qingzhou adalah cucu menantu yang kuakui. Dan juga putri kandung kalian. Bagaimana bisa kalian menghina dan menindasnya seperti ini? Di keluargaku kami, hal seperti ini tidak boleh terjadi. Pelayan, antar tamu keluar. Benar. Kuharap mulai hari ini, kalian tidak lagi mencampuri hidupku. Silakan. Mana mungkin dia layak mendapat penghargaan dari Tuan Besarku? Terima kasih, kakek Gu. Tanpa dukungan kakek, tidak mungkin ada hari ini. Qingzhou, ini semua sudah sepantasnya untukmu. Bakat dan kerja kerasmu seharusnya dilihat oleh lebih banyak orang. Ini adalah cara kakek menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk melakukan riset pasar bagi merekmu. Qingzhou, kakek percaya padamu. Lakukanlah dengan berani. Ibu, Qingzhou akan baik-baik saja. Sejak terakhir kali dia meninggalkan keluargaku, ibu tidak tahu bagaimana kabar Qingzhou sekarang. Ibu. Lihat ini. Ini King Zhou. Qingzhou? Ada apa dengan King Zhou? Kakak, lihatlah. Baru-baru ini, seorang pengusaha muda dengan konsep desainnya yang unik berhasil membangun sebuah merek pakaian tradisional yang menarik perhatian. Dia adalah Tang Qingzhou. Mereknya tidak hanya populer di pasar domestik, tetapi juga mulai menarik perhatian internasional. King Zhou ternyata telah mendirikan merek pakaiannya sendiri, bahkan meraih kesuksesan besar. Dulu saat dia masih di rumah, kenapa kita tidak menyadari kalau dia punya bakat seperti ini? Atas dasar apa, Tang Qingzhou? Atas dasar apa kau bisa mendapatkan semua ini? Selamat datang semuanya di Starlight Yingmei, Xi'an. Datang untuk syuting, Starlight Yingmei di Xi'an termasuk perusahaan media film dan televisi papan atas. Aku tidak lebih buruk dari Tang Qingzhou. Tang Qingzhou, tunggu saja kau. Aku sama sekali tidak lebih buruk darimu. Kakek, nenek, aku sudah tidak sabar lagi. Aku ingin dengan penuh kebanggaan menikahi King Zhou dan membawanya masuk ke keluarga Gu kita. Lihat betapa tidak sabarnya anak ini. Dasar tidak berguna.
Sudahlah, cukup kamu ini. Dulu, saat kamu menikahiku, kamu itu jauh lebih tidak sabaran darinya. Ini memang sudah keturunan keluargaku. Di depan anak-anak begini, kamu sama sekali tidak memberiku muka. King Jo, terakhir kali bertemu keluargamu, aku merasa hubunganmu dengan mereka sepertinya agak tegang. Pernikahan adalah masalah besar. Kita harus melakukannya dengan teliti dan mempertimbangkannya dengan matang. Kakekku, Anda tenang saja. Sebenarnya, aku juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memindahkan kartu keluargaku dari keluarga Tang dan resmi memulai kehidupan keluarga kecilku bersama Yan Chen. Wah, King Jo, itu bagus sekali. Keluargaku kami menyambutmu untuk menjadi bagian dari kami. Kakek, nenek, kalian tenang saja. Aku akan selalu berada di sisi King Zhou. Apapun yang terjadi di depan nanti, kami akan menghadapinya bersama-sama. Kakek dan nenek, jangan khawatir, Yan Chen. Aku akan membereskan semuanya. Yan Chen, bagaimana dengan Jiahe? Akhir-akhir ini, kenapa dia jadi sangat tenang sekali? Dia, Tuan Besar, baru saja ada kabar. Tuan Muda, kedua menyetir, mabuk dan mengebut di luar. Terjadi kecelakaan. Dasar anak tidak berguna ini. Kakek, bereskan masalah ini dengan tuntas. Baik. Yan Chen, kamu kenapa? nenek, aku tidak apa-apa. Aku melihat di luar. Cuacanya sangat bagus. Ingin menemani nenek keluar. Jalan-jalan sebentar? Nenek tidak usah. Kalau ada waktu, lebih baik kamu temani istrimu saja. King Zhou. Kakak, kenapa kakak pulang? Apa mungkin karena membuat kakekku marah, beliau menyuruh kakak pulang? Maksudmu, aku diusir oleh keluargaku. Tang Qingzhou, jaga bicaramu. Pian-pian itu peduli padamu. Tapi kau malah cari perkara. Jangan salahkan orang lain. Saran saya, daripada repot mencemaskanku, lebih baik cemaskan saja. Putri kesayanganmu itu, lihatlah apa saja yang telah dia perbuat. Apa maksudmu? Pian-pian tidak sepertimu, yang berani melawan orang tua. Dia jauh lebih pengertian darimu, tidak merepotkan seperti kamu. Dia tidak merepotkan. Kakak, apa yang kakak bicarakan? Apa yang kukatakan? Kau sendiri pasti sudah tahu. Tang Pian-pian, aku peringatkan kau. Sebaiknya kau jaga sikapmu. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Beraninya, kau mengancam Pian-pian. Apa-apaan kau ini? Jika tidak ada urusan, cepat pergi dari sini. Kau tidak disambut di sini. Kalau tidak disambut, ya sudah. Kalau bukan untuk membereskan sesuatu, tempat menjijikan ini benar-benar tidak ingin kudatangi. King Zhou, kau salah paham. Ibu tidak bermaksud begitu. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Ayo, ikut kakak masuk ke dalam. King Zhou, bagaimanapun juga, kita tetaplah keluarga. Tadi itu hanya luapan amarah. Jangan kau ambil hati. Kalau begitu, karena kakak sangat membenciku, nanti jika kakak pulang ke rumah, sebaiknya aku saja yang pergi. Pian-pian, mau kemana kamu? Ini adalah rumahmu. Tang Qingzhou, mau bikin kekacauan apa lagi kamu kembali ke sini? Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membuat kekacauan. Kedatanganku hari ini adalah untuk membereskanmu dan semua urusanmu ini. Trik konyol, apalagi yang sedang kamu mainkan. Apa kamu harus menghancurkan keluarga ini? Benar, Kak. Kakak juga tidak bisa mentang-mentang ada keluargaku yang mendukung, lalu bicara seperti itu kepada ayah dan ibu. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tua kandungmu. Orang tua kandung? Hal-hal yang telah mereka lakukan bukanlah hal yang pantas dilakukan oleh orang tua kandung. King Zhou, hal-hal di masa lalu memang kami yang bersalah. Aku minta maaf padamu. Kak, hal yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kakak tidak mungkin membenci ayah dan ibu seumur hidup, kan? Jika kakak begini, mereka bisa mati karena sedih. Tang Qingzhou, jika kamu datang untuk minta maaf,
aku akan tetap menganggapmu putriku. Tapi jika kamu datang untuk cari masalah, cepat keluar dari sini. Pintu rumah keluarga Tang ini tidak perlu kamu masuki lagi. Aku sudah lama tidak ingin menginjakan kaki di rumah ini. Hanya saja, masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Karena itulah, aku datang. Begitu masalah ini selesai, kelak biar kalian memohon padaku pun, aku tidak akan pernah sudi datang lagi. Tang Qingzu, apa maksudmu dengan ini? Membawa surat gugatan penelantaran untuk menuntut kami? Tang Qingzu, kamu di sini lagi. Omong kosong apalagi yang kamu karang? Semua orang tahu kalau kamu diculik oleh pedagang manusia. Apa gunanya kamu menuntut? Benarkah, Tang Jianghua? Kenapa kamu tidak beritahu? Li Zhaoxia saja. Aku sebenarnya diculik oleh pedagang manusia. Atau kamu sengaja menjualku kepada mereka? Ayah, Qingzhou, dia, apa yang dia katakan itu benar. Ya, kamu sengaja menjualnya ke pedagang manusia? Kakak, bagaimana kakak bisa hanya percaya pada perkataan sepihak Tang Qingzhou dan mencurigai ayah? Ayah begitu baik padaku. Putri angkatnya ini, mana mungkin dia sanggup menjual putrinya sendiri? Qingzhou, mungkinkah ini sebuah kesalahpahaman? Mana mungkin ayah melakukan hal itu? Benar, kalian semua tidak percaya. Dia akan melakukan hal itu. Aku pun sangat ingin tahu. Harimau yang buas, sekalipun takkan memakan anaknya. Tang Qingzhou, beraninya kamu memfitnahku. Dasar anak tidak berbakti, beraninya kamu menuntut ayah kandungmu sendiri. Apa kamu tidak takut dikutuk langit? Kenapa aku harus takut? Kamulah yang berbuat dosa. Bahkan kamu saja tidak takut. Tang Jianghua, selama 10 tahun lebih ini, bagaimana bisa kamu hidup dengan tenang, tanpa rasa bersalah? Apa kamu tidak takut kena karmanya? Tang Qingzhou, berani sekali kamu bicara begitu padaku. Baik, anggap saja aku tidak punya putri sepertimu. Cepat pergi dari sini. Kakak, bagaimana mungkin kakak bicara begitu pada ayah? Meskipun kakak cemburu karena ayah baik padaku, kakak tidak seharusnya mengatakan kata-kata yang begitu kejam. Video pengawasan saat itu sudah dihancurkan. Tidak mungkin dia bisa menemukannya. Nona Tang bukan bicara tanpa bukti. Kami memiliki sebuah rekaman dari 10 tahun lalu antara Tang Jianghua dan penculik, video transaksi mereka. Ini palsu. Video ini sudah lama. Aku hancurkan. Ayah, Qingzhou adalah putri kandungmu. Bagaimana ayah bisa melakukan hal keji seperti ini? Tang Jianghua, kau tidak menyangka, bukan? Penculik itu juga punya rencana cadangan. Dia diam-diam merekam videonya. Dan sekarang, video itu ada di tanganku. Apa yang dia katakan itu benar? Tang Jianghua, katakan padaku, apa semua perkataannya itu benar? Dulu aku salah mengira. Kau telah mengkhianatiku. Aku selalu mengira dia hanyalah anak haram. Makanya... Ayah. Ayah tidak hanya menghina ibu, tapi ayah juga menyakiti adikku. Kau. Kakak ketiga, bukankah ayah sudah bilang, ini semua hanya kesalahpahaman? Lagi pula, bukankah kakak sekarang sudah kembali? Diam, ini bukan urusanmu. Jangan ikut bicara. Bagaimana kau bisa begitu tega menyakiti putri kandungmu sendiri? Ini semua salahku. Selama ini tiap kali memikirkan Qingzhou, aku selalu teringat masa lalu. Peringai bajingan yang kulakukan itu. Aku sengaja bersikap dingin pada Qingzhou. Aku sengaja melarikan diri dari kenyataan. Aku tidak sanggup menghadapinya. Kau bajingan. Kau membuat kami, ibu dan anak, terpisah selama belasan tahun. Kau membuat putriku kehilangan kasih sayang selama belasan tahun. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Qingzhou, apapun yang kamu inginkan, kakak akan memberikannya padamu. Aku tidak butuh kompensasi apapun. Aku hanya berharap kalian bisa menandatangani surat perjanjian pemutusan hubungan ini. Biarkan aku mengeluarkan namaku dari kartu keluarga Tang. Tempat yang menjijikkan ini, aku tidak akan pernah mau kembali lagi. Qingzhou, kami akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kamu tidak boleh pergi begitu saja. Sebelumnya kami yang telah bersalah padamu. Qingzhou, ibu mohon, maafkan ibu. Jangan pergi ya. Jangan pergi.
Ibu, bangunlah. Karena inilah yang kamu inginkan, kakak akan mengabulkannya. Kingzo, tidakkah kamu bisa memberi kami sekali saja kesempatan untuk menebus dosa? Penebusan dosa, Tang Jianghua. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kingzo, Tuan Tang, gawat. Grup Tang, karena aliran dana keluar yang mendadak dalam jumlah besar, kini sedang dalam kesulitan besar. Sekarang, bank dan pemasok, semuanya datang untuk menagih hutang. Apa? jelaskan yang benar padaku. Bagaimana mungkin grup Tang kehilangan dana dalam jumlah besar? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua yang saya katakan itu benar. Grup Tang mungkin akan segera bangkrut. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin keluarga Tang kita bisa bangkrut? Ikut denganku. Kami juga ikut. Ibu, keluarga Tangku sudah berada di jalan buntu. Masa kejayaan telah berakhir. Inilah yang namanya karma. Ibu, ini semua salahku. Aku salah. Aku tidak menyangka akan berakibat sefatal ini. Apa maksud perkataanmu barusan? Apa yang telah kau lakukan? Aku juga ingin membangun merek seperti milik Tang Qingzhou. Aku juga ingin membuktikan diriku. Jadi aku mengambil sedikit uang dari perusahaan. Tapi aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Aku tidak menyangka hal itu akan menyebabkan konsekuensi seberat ini. Ibu, Bu, tolong bantu aku. Kau benar-benar ceroboh. Pian-pian, kau telah menggelapkan aset perusahaan secara ilegal. Itu melanggar hukum. Lalu sekarang harus bagaimana? Ibu, selamatkan aku. Kau tidak bisa lari lagi sekarang. Ayo, ikut ibu menyerahkan diri. Hanya ini satu-satunya jalan keluarmu. Tidak, aku tidak mau. Jika aku menyerahkan diri, aku akan dipenjara. Kenapa ibu begitu tega padaku? Aku tidak mau pergi. Tidak. Pian-pian. Ini adalah sesuatu yang harus kau hadapi. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Aku tidak akan menyerahkan diri. Aku tidak mau pergi sana. Pian-pian, cepat turun. Jangan lakukan hal bodoh. Ini bukan salahku. Ini semua bukan salahku. Kalian semualah yang memaksaku. Ibu, bangunlah. Ibu, aku salah. Aku tidak sengaja. Ibu, bangunlah. Menyerahlah. Ibu. Ibu, ini salahku. Aku yang bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu baik-baik saja. Kenapa bisa kecelakaan mobil? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Bagaimana cara menyelamatkan ibu? Qingzhou. Benar. Cari Qingzhou. Hanya Qingzhou yang bisa menyelamatkan ibu. Kakak, Aku akan pergi bersamamu. Qingzhou, tolong selamatkan ibu. mohon maaf ya. Aku dan kamu tidak saling kenal. Qingzhou, berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Ibu sekarang dalam kondisi kritis. Hanya keluarga Gu yang bisa menyelamatkannya. Es setebal 3 kaki. Tidak terbentuk dalam sehari. Kalian harus menerima konsekuensi atas perbuatan kalian sendiri. Halo. Apa? Keluarga Tang benar-benar bangkrut. Sudah tidak ada harapan lagi. Pian, kamu tunggu Qingzhou di sini. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Lihat cepat, bukankah itu tuan muda keluargaku? Bersama tunangannya? Benar. Lihat aura berkelas mereka. Sekali lihat saja sudah tahu, dia wanita anggun dari keluarga terpandang. Tang Qingzhou, seharusnya semua ini milikku. Kenapa kamu harus kembali?
Kenapa kamu merebut segalanya dariku? Para hadirin sekalian, selamat datang di acara lelang amal kali ini. Mohon duduk dengan tertib. Lelang resmi dimulai sekarang. Barang lelang pertama, 4 lukisan bunga, 4 musim. Harga awal, 100 juta. Kenaikan tawaran minimal 1 juta per tawaran. 100 juta. Tang Qingzhou, kamu sungguh tidak tahu malu. Jangan mengira setelah menikah dengan keluargaku, kamu bisa sesuka hati menghamburkan uang mereka. Ingatlah ini, akan tiba saatnya. Kamu akan diusir dari rumah. King Zhao, orang-orang dari 4 konglomerat besar sudah tiba. Katanya mereka ingin bertemu dengan sang nyonya rumah. Aku akan menjemput mereka di depan pintu. Baiklah. Terus naikkan tawaran. 200 juta. Tuan ini menawarkan 200 juta, 300 juta. 400 juta. Terus naikkan tawaran. 500 juta. Nona, Batas dana jaminan Anda sudah habis. Jika uangmu tidak cukup, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Lebih baik berikan barang bagus ini kepada orang lain. Kamu tidak perlu ikut campur. apakah ada yang ingin menaikkan harga lagi? 1 miliar. Bagaimana mungkin kamu punya 1 miliar? 1 miliar. 1 kali.